Ya, selamat pagi anak-anak kami yang berada di rumah. Ya, pada pagi hari ini kita mulai pelajaran yang baru, yaitu bab yang keempat, itu peluang. Di bab yang keempat ini ada dua subtopik yang mau kita bahas. Yang pertama adalah peluang, ya. Peluang suatu kejadian. Subtopik yang kedua adalah peluang kejadian majemuk. Ya, inilah dua subtopik yang mau kita bahas di bab yang terakhir ini. Ya, kita awali subtopik yang pertama, peluang suatu kejadian. Ya, peluang suatu kejadian. Ya, sebelum kita masuk ke peluang, kita harus mempelajari terlebih dahulu, yaitu adalah ruang sampel. Ruang sampel. Ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua, himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan, Ya, ini adalah pengertian daripada ruang sampel. Ruang sampel dilambangkan atau sering dituliskan dilambangkan dengan NS. Ya, kita ambil contoh. Yang pertama itu adalah satu mata uang logam. Satu mata uang logam. Berarti NS-nya ini ada dua, yaitu angka dan gambar. Ya, contoh yang kedua, satu dadu, ini NS-nya ada 6, yaitu angka 1 sampai dengan 6, angka 1 sampai dengan 6. Yang ketiga, satu kartu domino, Ya, biasanya ini satu kartu domino ini yang sering kita pergunakan kalau kita mau bermain dam, bermain dam. Bermain dam itu kartunya itu ada 00, 01, 02, 03, 04, 05 sampai 06. Itu ada 7. 7 dikali 4 berarti NS-nya itu adalah 28, Ya, tadi sudah saya sampaikan, itu contohnya yaitu 00, 01 sampai 06 itu ada 7, Kemudian yaitu 11, 12, 13 itu juga ada 7, itu ada 28. Yang keempat, satu kartu bridge, kartu joker, NS-nya ini adalah 52, tapi ini kartunya ini tanpa joker, itu dari angka 1 sampai 10, berarti 10, kemudian lanjut ke Jack Pro King, berarti ada 13. Warna dari kartu bridge itu ada 4, berarti 4 kali 13 itu 52. Inilah yang sering-sering muncul di ruang sampel, atau nanti sering ini muncul, ini dipergunakan untuk peluang. Inilah keempat contoh ruang sampel yang sering kita pergunakan. Untuk lebih lanjut tentang ruang sampel ini, kita ambil contoh dari buku paketnya, contoh
dari buku paketnya. Ya, contoh dari buku paketnya kita ambil LKS 1 soal halaman nomor 72. Kita mulai dari soal nomor 10 ya. Banyaknya titik sampel pada pengambilan suatu kartu dari seperangkat kartu remi. Ya, kartu remi ini sama pengertiannya dengan kartu bridge ya. Kartu remi itu sama dengan kartu bridge adalah berarti ruang sampelnya adalah 52. Ya, oke. Kemudian soal nomor 11 kita buat menjadi contoh soal nomor 1 ya. Sebuah kantong ya, sebuah kantong berisi 5 bola merah. Ini ada kantong ya, ada kantong. Ya, ini 5 merah ya, 5 merah. Kemudian 4 kuning ya, 4 kuning. 4 kuning. Jika diambil ya 3 bola sekaligus, diambil dari sini 3 bola ya sekaligus secara acak, maka banyaknya titik sampelnya NS-nya ya, NS-nya sama dengan berapa? Ya, berarti di sini NS ya, ruang sampelnya di dalam kantong itu 5 merah, 4 kuning. Berarti di dalam kantong ada 9. Diambil 3. Berarti ruang sampelnya itu adalah 9 kombinasi 3. Ya, 9 kombinasi 3. Artinya unsur yang tersedia di dalam kantong ini ada 9. Kemudian diambil 3. Ya, diambil 3. Berarti kalau yang namanya diambil itu terkait dengan kombinasi. Berarti ini sama dengan 9 faktorial dibagi 9 dikurang 3 ya, 6 faktorial dikali 3 faktorial. Ini sama dengan 9 faktorial. Ya, berarti 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 3 kali 2 kali 1 ya, ini habis. Oke, 3-nya juga habis ya, tinggal 3 ya, ini 3 dikali 2-nya habis, ini tinggal 4, kemudian kali 7, ini sama dengan 3 kali 4 12 kali 7 ya, 12 kali 7 ya, 12 kali 7 ya. Berarti ini 7 kali 2 14, 7 kali 1 ya 7, berarti 1 berarti 84 ya, 84 sama dengan 84. Inilah NS-nya, ruang sampelnya 84 ya. Kemudian kita lanjut soal berikutnya nomor 2 ya, nomor 2. Dari seperempat kartu remi tanpa joker diambil 2 seperangkat ya, dari seperangkat kartu remi tanpa joker diambil 2 kartu sekaligus secara acak ya. Berarti ini kartu remi ya, kartu remi itu ada 52. Dari kartu remi ini diambil ya sekali 2 ya, diambil 2 sekaligus secara acak. Banyaknya titik sampel dari percobaan acak adalah, berarti di sini NS ya, NS-nya itu adalah kartu remi itu yang tersedia itu adalah 52, diambil 2, berarti ini 52 kombinasi 2. Ya, kita perhatikan dari sini tidak perlu kita cari hasilnya, cuma hanya ini aja ya. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Ya, kita lanjut soal nomor 15, kita buat menjadi contoh soal nomor 3. Sebuah pohon dihiasi dengan 9 bola lampu ya, dirangkai seri. Banyaknya cara menyusun 9 bola lampu itu bila 3 diantaranya merah ya, 3 diantara merah, 3 merah, kemudian 4 kuning dan 2 biru. Ini akan dirangkai, ini adalah 9. Ya, berarti untuk ruang sampelnya ini NS-nya
3 kali 4, 3 kali 2. Berarti 3 kali 4 dikali 2. Ini adalah 12 kali 2, 24. Ya, itu NS-nya. Ya, kalau di sini itu pilihannya itu sampai segitu, itu adalah salah ya, salah penulisan. Jadi yang benar adalah ini. Inilah kira-kira contoh yang sederhana dari ruang sampel. Baru kita masuk ke peluang ya. Peluang suatu kejadian, peluang suatu kejadian. Ya, peluang suatu kejadian itu dilambangkan ya, PA. Ya. Peluang suatu kejadian PA itu sama dengan ya. Peluang suatu kejadian ini sama dengan NA dibagi daripada NS ya. Inilah peluang suatu kejadian rumusannya ya, di mana peluang kejadian A itu lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. Apabila peluang A itu sama dengan 0, berarti ini peluang yang tidak ya, yang tidak mungkin terjadi, Kemudian kalau PA-nya 1 adalah peluang yang pasti ya, yang pasti terjadi ya. Ya, artinya kalau sudah pasti sebenarnya itu enggak peluang. Kalau dia 0 itu juga tidak peluang ya, karena memang enggak pernah terjadi ya. Kemudian yang 1 itu sudah pasti terjadi, berarti itu bukan peluang. Peluang itu bersekitar antara 0 sampai 1 dan tidak pernah dia itu 1. Ya, kalau dia NA itu adalah kejadian A ya, kejadian A yang terjadi dalam suatu percobaan. Kemudian NS ini adalah ruang sampel ya, ruang sampel kejadian A. Ya, kita ambil contoh yang sederhana ya. Kita ambil suatu contoh sederhana. Kita ambil contoh sederhana. Contoh 1. Ya, 2 mata uang ditos ya, ditos bersama-sama. Tentukan peluang munculnya angka dan gambar. 2 mata uang ditos bersama-sama, tentukan peluang munculnya angka dan gambar. Ya, angka dan gambar ya. Maksudnya 2 mata uang kalau ditos hasilnya angka dan gambar. Berarti kita cari dulu NS-nya ya, NS-nya itu sama dengan ya, perhatikan 2 mata uang ditos ya. Kalau kita perhatikan 2 mata uang ditos ya. Ini 2 mata uang ditos. Ini mata uang yang pertama, ini yang kedua ya. Ini angka ya, pertama, maka uang pertama. Ini angka, gambar uang yang pertama. Ini adalah angka, gambar
uang yang kedua, ya. Uang yang kedua ini adalah gambar uang yang kedua. Kalau kita buat ini berarti yang bisa mungkin terjadi ini adalah angka, ya. Artinya angka di mata uang yang pertama, angka mata uang yang kedua. Ini angka 1 gambar 2. Ini gambar 1 angka 2. Kemudian ini adalah gambar 1 gambar 2. Inilah NS-nya. NS. Berarti ada 4. Kemudian NA-nya, NA sama dengan A itu adalah kejadian, ya, kejadian munculnya angka dan gambar, Perhatikan angka dan gambar. Ya, ini dia ruang sampelnya, ya, ruang sampelnya. Kejadian itu semua terjadi dari ruang sampel. Ya, berarti angka gambar ini ada 1. Ini juga angka gambar, berarti ada 2. Ya, berarti NA-nya sama dengan 2. Berarti peluang munculnya angka dan gambar pada 2 mata uang di tos sekaligus adalah berarti NA dibagi NS. Ini sama dengan NA-nya itu adalah 2, NS-nya adalah 4. Berarti ini adalah setengah. Inilah peluang kejadian munculnya angka dan gambar pada 2 mata uang yang ditos sekaligus. Ya, kita ambil contoh berikutnya yang kedua. Ya, yang kedua kita ambil contohnya. Ya, di dalam satu kotak. Ya. Di dalam satu kotak terdiri 3 bola merah, kemudian 2 bola hitam, dan 4 bola kuning. Apabila 3 bola sekaligus diambil, maka tentukan peluang di luar pertanyaan A. Semua merah. Pertanyaan B. Ya. Pertanyaan B. Minimal 1 merah. Kemudian pertanyaan C-nya. Pertanyaan C-nya 1 putih, 1 merah, 1 merah, 1 hitam, 1 hitam, 1 merah, 1 hitam. Kemudian D-nya 2 kuning. Oke, ini pertanyaannya. Kemudian coba kita selesaikan. Ya, di dalam satu kotak terdiri 3 bola merah, 2 bola hitam, dan 4 bola kuning. Apabila 3 bola sekaligus diambil dari kotak, maka tentukan peluangnya. Kita perhatikan di sini dulu NS-nya, ya, NS uang sampelnya
ruang sampelnya. Ruang sampelnya. Di dalam kotak itu, dalam satu kotak ada berapa bola? 3, 2, 4. Berarti itu ada 9 bola. Kemudian 9 bola ini dari kotak itu diambil 3 sekaligus. Ya, berarti NS-nya adalah 9 kombinasi 3. Ini sama dengan 9 faktorial dibagi 9 dikurang 3 itu adalah 6 faktorial dikali 3 faktorial. Tadi ini sudah kita perhatikan, itu adalah 12 kali 7 ya. 12 kali 7 ya, 84 ya, 84. Ini NS-nya. NS-nya. Kemudian NA. Iya, NA. Ya, ini NS-nya ya. Kita mulai dari yang A-nya. Yang A-nya. Semua merah. Ini A-nya adalah semua merah. Semua merah. Ya, perhatikan. Berarti dari sini NA-nya ya, semua merah. Merah yang tersedia adalah 3. Ya. Merah yang tersedia adalah 3. Diambil 3 ya, diambil 3 berarti itu adalah 3 kombinasi 3 ya, 3 kombinasi 3. Ini sama dengan ya, merah yang tersedia adalah 3, diambil 3 ya, diambil 3 berarti 3 kombinasi 3 faktorial dibagi ya, 3 kurang 3 0 faktorial ya, ini 3 faktorial, ini adalah sama dengan 1. Berarti dari sini NA-nya 1. Berarti peluang kejadian terambilnya ya, terambilnya semua merah di dalam kotak itu adalah berarti ini NA dibagi NS. Ini sama dengan 1 dibagi 84. Ini A. Kemudian yang B-nya, minimal 1 merah ya, minimal 1 merah A, minimal 1 merah ya, berarti minimal 1 merah, bisa 1 merah, 1 merah ya, 1 merah, kemudian itu 1 lagi boleh 2 hitam ya, 2 hitam. Kemudian boleh 1 merah ya, 1 merah. Kemudian 1 hitam, 1 hitam dan 1 kuning, 1 kuning ya, bisa terjadi. Kemudian ya, 1 hitam, 1 kuning ya, ini minimal 1 merah. Sepertinya ini banyak bisa terjadi ya, bisa terjadi. Boleh juga 1 merah ya, 1 merah, ini 2 kuning ya, 2 kuning ya. Kemudian apa lagi? Berarti 2 merah boleh 1 hitam. Oke. Kemudian 2 merah 1 kuning, 3 ya. Oke. Tidak ada lagi ya, tidak ada lagi ya, tidak ada lagi. Kemudian 3 merah ya, minimal 1 merah. Berarti dari sini iya, NA itu sama dengan yang ini dulu, 1 merah 2 hitam. 1 merah, merah yang tersedia adalah 3, berarti 3 kombinasi 1 dikali 2 hitam. Hitam yang tersedia adalah 2 ya, berarti 2 hitam, berarti apa? 2 kombinasi 2 ditambah ya, 1 merah
satu merah, berarti 3 kombinasi 1 dikali. Ya, satu hitam, berarti ini 2 kombinasi 1 kali. Kemudian kuning ada 4, berarti 4 kombinasi 1 ditambah, ya 1, ini tadi 1 ya, ini kemari ya. Kemudian ini 1 merah, ya 3 kombinasi 1 dikali 2 kuning ya, bisa ya, 2 kuning. Kemudian ini 2 kuning, 2 kuningnya yang tersedia ada 4, berarti 4 kombinasi 2 ditambah. Ini bisa juga 2 hitam tadi sudah ya, kuning sudah, berarti tidak cukup. Kemudian ditambah 2 merah, berarti 3 kombinasi 2 dikali 1 hitam tadi itu ada 2, berarti 2 kombinasi 1 ditambah 3 kombinasi 2 dikali 1 kuning 4, berarti 4 kombinasi 1 ditambah 3 merah, berarti itu adalah 3 kombinasi 3 ya, ini sama dengan ya 3 kombinasi 1, berarti ini 3 faktorial dikali 3 dikurang 1 itu adalah 2 ya, 2 faktorial dikali 2 kombinasi 2 itu adalah 1 ya, 1 kali 1 ditambah ya. Kemudian 3 kombinasi 1 itu adalah, ini adalah 3 ya, 3 dikali ya, ini 2 kombinasi 1 itu adalah 2 ya, 2 ditambah ya, ditambah 3 kombinasi 1 3 ya, itu 3 dikali 4 kombinasi 2 ya, 4 kombinasi 2 4 faktorial 2 faktorial ya, 3 kali 2 4 faktorial ya, 4 kurang 2 2 faktorial, berarti 4 kali 3 2 faktorialnya habis, 4 kali 3 12 dibagi 2 6 ya, ditambah ya ini 3 kombinasi 2 ya, 3 kombinasi 2 3 kurang 1 3 kurang 2 1 ya, 2 faktorial ini juga 3 ya, 3 kali 2 ini 3 kali 2, kemudian ditambah ini 3 juga, 3 dikali 4 kombinasi 1 ya, 4 faktorial 3 faktorial 4 kurang 1 3 faktorial berarti 4, kemudian ditambah 1, ini sama dengan ini adalah 3 ditambah 6 ditambah ini 18 ya, ditambah ini 6 ditambah ini 12 ditambah 1 sama dengan ya, ini dari sini kemari 20 30 ya, 30 kemudian ini 12 42 tambah 4 46, inilah NA nya ya, berarti PA itu sama dengan NA dibagi NS, ini sama dengan 46 dibagi NS-nya ya, NS-nya 84 ya. Kalau kita sederhanakan bisa. Inilah B-nya. Yang C 1 merah 1 hitam, A-nya 1 merah 1 hitam, berarti 1 lagi kuning ya, 1 kuning, berarti di sini NA-nya merah yang tersedia 3 ya,
berarti 3 kombinasi 1 hitam. Hitam yang tersedia 2 ya, 2 kombinasi 1. Kuning ada 4, berarti 4 kombinasi 1. Ini sama dengan ya 3 kombinasi 1, 3 dikurang 1, 2, 2-nya habis 2, berarti ini 3, 2 kombinasi 1 ini adalah 2, 4 kombinasi 1 adalah 4 ya. 4 ya. 4 kurang 1 3 faktorial 3 habis ya. 3 kali 2 kali 4 ini adalah 3 kali 4 12, 12 kali 2 24. Berarti di sini PA-nya ya sama dengan 24 dibagi NS-nya tadi ini 84. Kalau kita sederhanakan bisa. Kemudian yang D-nya, yang D ya, yang D ya kita hapus aja nih, yang D. Yang D ya, BCD yang D ya, dari sini kita perhatikan A-nya itu adalah 2 kuning ya, 2 kuning, 2 kuning. Kalau dia 2 kuning berarti bisa 1 2 kuning ya, 2 kuning, 2 kuning ya, berarti 1 merah, 1 merah. Boleh ya, boleh ya. Atau 2 kuning 1 hitam, 1 hitam ya. Ini kejadian A-nya ya, 2 kuning. Berarti ya, NA itu sama dengan 2 kuning, 2 kuning yang tersedia ada 4, berarti 4 kombinasi 2 dikali 1 merah, 1 merah, merah ada 3, berarti 3 kombinasi 1 ditambah 2 kuning, berarti 4 kombinasi 2 dikali 1 hitam ada 2, berarti 2 kombinasi 1. Ini sama dengan 4 kombinasi 2, 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial, berarti 4 kali 3 12, 12 dibagi 2 6 ya, 6 dikali 3 kombinasi 1 itu adalah 3 ditambah ini 6, ini kali 2 ya, 6 kali 3 18 tambah 12 sama dengan ini 30 ya, 30 NA-nya, berarti ini PA-nya sama dengan langsung aja 30 dibagi ya NS-nya tadi 84. Inilah peluang suatu kejadian. Ya, untuk lebih lanjut kita ambil contoh dari buku paketnya. Ya, contoh dari buku paketnya, ya, dari buku paket. Dari buku paket. Kita ambil dari buku paket halaman 81 LKS 3 ini LKS 3. Ini contoh dari buku paket. LKS 3 halaman 81. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. 3 keping uang logam ya. 3 keping uang logam ditos bersama-sama jika A adalah kejadian muncul satu gambar. A itu adalah kejadian muncul satu gambar ya, muncul satu gambar dan 2 angka, maka peluang A itu sama dengan ya, kita perhatikan 3 keping uang logam ya, 3 keping uang logam, berarti ini kita buat uang logam pertama ya, seperti ini ya. Ini ada
Ini A, ini gambar, ini A, ini gambar. Ya, berarti ini dua keping uang logam, berarti ini A, ini A, G, ini G, A, ini G, G. Kemudian ini kita ambil lagi uang sampulnya ini A, ini A, ini A, ini G, ini G, ini A, ini G, ini G. Kemudian kita buat lagi satu mata uang lagi, A dengan gambar. Berarti ini A, ini A, G. Kemudian ini A, G, A. Ini A, G, G ya. Kemudian ini G, A, ini G, A, G. Kemudian ini G, G, A. Kemudian ini G, G, G. Berarti di sini NS-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian NA-nya perhatikan, kejadian muncul satu gambar dan dua angka. Satu gambar, kita perhatikan satu gambar dua angka. Inilah satu gambar dua angka. Ya, satu gambar dua angka. Kemudian satu gambar dua angka. Ini ya. Kemudian satu gambar dua angka. Ada lagi satu gambar dua angka. Ini. Ada lagi satu gambar dua angka. Ini dua gambar, dua gambar, dua gambar, dua gambar. Ini cuma hanya ini. Berarti NA-nya ada 3. Berarti PA itu sama dengan ya 3/8. Kita perhatikan. Ya, C ya. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Kita lanjut soal berikutnya nomor 2. Kita ambil soal nomor 2 juga. 2 dadu bermata 6 ya, 2 dadu. Ya. 2 dadu. Ya, 2 dadu bermata 6 sekaligus. Yang A-nya peluang muncul. Ya. Peluang muncul mata dadu ya, dadu berjumlah 6 ya. Ya, kalau sudah pasti 2 dadu itu NS-nya adalah 6 kali 6. Itu adalah ini 6 kali 6, ini sama dengan 36 ya, 36 ya. Yang tanya mata dadu yang berjumlah 6. Berarti kalau dua mata dadu seperti ini kira-kira ya. Ini mata dadu yang pertama, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti ini 36. Sekarang ada mata dadu yang berjumlah 6, Ini 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 ya, 1, 5. Ini 1, 5. Ini berjumlah 6. Kemudian mana lagi? Ini 2, 1. Ini nggak mungkin. 2, 3, 2, 4 ya. Ini 2, 4. Di sini berjumlah 6, 2,4. Berjumlah 4. Baru 3 ya. 3 berjumlah 6. Kemudian mana lagi? 4, 2 ya. Ini 4, 2 berjumlah 6. Ada lagi berjumlah 6? Tidak ya. Ada 51 ya, 51 ya. Tidak ada lagi ya. Ya, berarti di sini NA-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti PA itu sama dengan ya, 5 dibagi 36. Ya, 5 dibagi 36 ya. D ya. Tadi ini 38, ini C ya. Ini 5 D ya. 5 D. Kemudian kita lanjut soal nomor 3 ya, soal nomor 3.
Tim A dibentuk atas 3 orang siswa perempuan dan 2 orang siswa laki-laki. Tim B dibentuk atas 2 orang siswa perempuan dan 3 orang siswa laki-laki. 1 orang dipilih secara acak dari masing-masing tim. Banyaknya ruang sampel yang terbentuk adalah, ya, ini tim A. Tim A ini 3 wanita, kemudian 2 laki, ya. Tim B dibentuk 2 siswa perempuan, 2 wanita, kemudian 3 laki-laki. 1 orang dipilih secara acak dari masing-masing tim. Banyak ruang sampel yang terbentuk adalah ruang sampel yang terbentuk. Perhatikan di sini tim A dan tim B ada 5, ya. Di sini ada 5, di sini juga ada 5. Berarti ruang sampelnya NS-nya adalah 5 dikali 5 sama dengan 25. Ini NS-nya. Itu nomor 3. Berarti itu D, ya. D. Kemudian nomor 4. Peluang terpilihnya yang A-nya, ya. A-nya adalah peluang terpilihnya kedua-duanya perempuan. Kedua-duanya, ya. Kedua-duanya perempuan. Berarti kedua-duanya perempuan. Berarti NA, ya. NA. Berarti perempuan dari tim A, ya. Kali, ya, perempuan dari tim B, iya. Perempuan dari A, perempuan dari A, ada 3, ya. 3 berarti 3 kombinasi 1 dikali perempuan dari B wanita ada 2, berarti 2 kombinasi 1, kedua-duanya 2, ya. Berarti ini sama dengan 3 dikurang 1, berarti ini 3, ini kali 2, ini sama dengan 6. Berarti peluangnya PA itu sama dengan 6 dibagi, ya, 25. 6 dibagi 25. 6 dibagi 25, berarti ini A. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya biar anak-anak kami yang di rumah bisa memahami tentang peluang suatu kejadian. Ya, kita lanjut soal nomor 5. Ya, nomor 5 kita ambil dari buku paketnya soal nomor 7, ya. Nomor 5. Sebuah kotak berisi 25 bola putih, 15 bola merah, 20 bola hitam, dan 30 bola kuning. Sebuah bola diambil secara acak dari kotak itu. Peluang bola yang terampil berwarna hitam adalah, ini adalah kotak, ya. Ini kotak. Di dalam kotak ini, di dalam kotak ada 25, ya. 25 putih, kemudian 15 merah, kemudian 20 hitam, kemudian 30 kuning, ya. Kuning. Kalau kita jumlahkan ini 50, ini 40, berarti 90, ya. 90 bola, ya. 90 bola. Peluang bola yang terambil berwarna hitam, berarti, ya, dari sini kalau kita perhatikan NS-nya, ya, NS itu sama dengan, atau di sini kita buat, ya, NS itu adalah 90 bola. Kemudian peluang bola yang terambil berwarna hitam, NA-nya itu adalah hitam, ya, hitamnya ada, NA-nya adalah hitam adalah 20, berarti PA itu sama dengan, ya, 20 dibagi 90, berarti ini 2/9.
D ya. D. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir nomor 6 dari soal nomor 9, sebuah kantong. Ini kantong terdiri dari 7 kelereng ya, 7 kelereng putih. Ini kelereng ya, kelereng 7 putih, kemudian 5 merah, 3 kuning, 3 kuning, berarti jumlahnya ini adalah 15 ya. Diambil secara acak. Jika pada pengambilan pertama didapat kelereng putih dan tidak dikembalikan, pengambilan pertama diambil kelereng putih dan tidak dikembalikan, berarti putihnya berkurang 1. Maka nilai kemungkinan terambil kelereng putih pada pengambilan kedua ya, di sini NS-nya ada 15 ya. A-nya itu adalah ya. Maka nilai kemungkinan terambil kelereng putih pada pengambilan kedua, putih tadi sudah diambil 1 dan tidak dikembalikan, berarti tinggal 6, A-nya ada 6. A-nya adalah nilai kemungkinan terambil ya, terambil putih pada pengambilan kedua ya, berarti NA-nya itu sama dengan 6 karena pengambilan pertama putih tidak dikembalikan, berarti berkurang 1, berarti peluang kejadian A itu sama dengan 6 dibagi 15. 6 dibagi 15. Oh, bukan 6 ya, bukan 6 dibagi 15. Pengambilan pertama putih sudah berkurang, berarti ini juga sudah berkurang, berarti 6 dibagi 14 ya. 6 dibagi 14 kalau kita sederhanakan dari 2, 3 bagi 2, 7 ya, 3/7 ya, itu adalah B. Ya, kira-kira ini anak-anak kami yang berada di rumah contoh-contoh yang sederhana. Pertemuan berikutnya kita ambil contoh-contoh yang lebih lanjut yang sering muncul di soal SBMPTN. Ya, sampai di sini Bapak mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian dan terima kasih.